Bab 793. Sunko datang untuk membantu. Aku bersyukur kamu bisa kembali. Sendara kelihatan senang dan memandang ke sekitar. Kelihatannya dia cari sesuatu. Lalu, dia pun mengerutkan dahinya. Menanyakan, mana Devan? Kemungkinan cuma Devan yang bisa menyelesaikan masalah klan Heteran saat ini. Devan sedang ada urusan, dia tak bisa datang. Batari berusaha menahan emosinya. Dia tahu yang terjadi pada Devan. Apa? Sehabis dengar perkataan Batari, senyum di wajah Sendara seketika hilang. Devan tak datang dan cuma mengandalkan para wanita ini. Merenang bisa apa? Wanita yang mereka lawan itu Master Paragon Kosmik. Apalagi, masih banyak master kuat dari klan Rezan yang belum turun. Ayah, jangan anggap remeh orang-orang ini, mereka itu kuat, ucap Batari. Hahaha, memang sekuat apa? Rinta melihat orang-orang itu. Dia itu Master Paragon Kosmik. Walau baru saja mencapai Master Paragon Kosmik, dia tak percaya ada yang lebih kuat darinya di galaksi Setrena. Dia biar kurus. Penguasa planet Kricika tiba-tiba maju. Kak, seranganku itu sakit sekali loh, kamu yakin? Rinta mengejek. Tapi sebelum dia selesai bicara, badannya terbang melayang. Di pipinya kelihatan bekas tamparan. Apa kamu juga Master Paragon Kosmik? Rinta butuh waktu untuk bangun. Dia memandang penguasa planet Kricika dengan tatapan tak percaya. Dia tak pernah mengira di galaksi Setrena ada Master Paragon Kosmik. Bukan cuma Kak Kricika yang jadi Master Paragon Kosmik, Batari mengatakan sambil sipitkan matanya. Lalu, penguasa planet Jauza, penguasa planet Kalupus, serta kaisar pembunuh melepaskan tekanan mereka. Waktu merasakan tekanan yang sangat besar itu, Rinta pun menelan ludahnya. Sebab dia sadar, mereka itu Master Paragon Kosmik. Bahkan ada satu wanita, yang kekuatannya kemungkinan melebihi Master Paragon Kosmik. Dengan Master Paragon Kosmik sebanyak ini, klan Heteran pasti bisa bertahan. Sendara pun tampak senang. Benua Asmodes. Sialan, kenapa orang ini kuat sekali? Dua pengawas penjara itu pun memuntahkan darah. Mereka kelihatan menyedihkan. Kelihatannya kita cuma bisa pakai teknik itu. Dua pengawas penjara itu saling pandang. Lalu mereka pun berseru. Bersatu. Sehabis mereka bicara, badan mereka pun jadi satu. Badan mereka pun langsung jadi besar. Jadi monster setengah kepala kambing dan kepala banteng. Nah, kamu harus merasa terhormat karena jadi orang pertama yang melihat wujud asli kami. Pengawas penjara yang jadi satu itu memancarkan aura yang mengerikan. Shoot. Badannya yang besar itu seakan menentang hukum fisika. Dan seketika muncul di depan Devan. Devan pun terbelalak. Dia langsung memakai tongkat batu itu untuk menangkis mereka. Boom. Badan Devan pun jatuh dari udara. Dan terhempas ke tanah dengan keras. Tanah 1 kilometer darinya seketika hancur. Pengawas penjara itu jelas jadi lebih kuat dan cepat setelah bersatu. Devan saja sampai kewalahan. Sehabis pengawas penjara itu menyerang, mereka tak lagi menyerang. Kak, dia sudah mati, kan? Pasti mati, apalagi, kekuatan kita kalau disatukan itu tak terkalahkan. Dari pengawas penjara keluar dua suara. Devan. Waktu Nugua, Sanshi, Sihe, dan Yuchi melihatnya, mereka pun merasa cemas. Tapi,
Seseorang pun keluar dari asap dan debu. Ternyata itu Devan. Apa? Dia belum mati. Pengawas penjara pun kaget. Kenapa bocah ini susah sekali dihabisi? Sekuat apapun kita menyerangnya, dia bisa menahannya. Apa dia bisa menahan sampai 100 sampai 1000 kali? Pindah. Dengan seruan ringan, pengawas penjara pun muncul di hadapan Devan. Boom! Devan kembali terhempas ke tanah. Tapi, langsung saja, Devan kembali keluar dari debu dan asap. Pengawas penjara terus menghempaskan Devan. Devan itu seperti kecoa yang sudah dibasmi. Dia dengan cepat bangkit. Devan saat ini masih tak tahu cara menghadapi pengawas penjara yang sudah bersatu itu. Tapi untung, pertahanannya itu menakjubkan. Dia sudah siap untuk menghabiskan kekuatan keduanya. Keduanya pun kembali menyerangnya. Dia yakin kekuatan keduanya akan habis. Kak, bagaimana ini? Bocah itu tak mati-mati, dan persatuan kita sebentar lagi akan hilang. Kalau gitu, tak perlu main-main lagi dengannya, kita pakai teknik khusus. Nah, kamu bisa lihat jurus ini, kamu bisa mati dengan tenang. Pengawas penjara teriak dengan nada dingin. Lalu, dia rentangkan tangannya. Boom! Muncullah petir dan guntur. Lalu, cahaya besar muncul di langit. Pilar cahaya itu punai panjang puluhan ribu meter dengan tebal ratusan meter. Dari tekanannya saja sudah kelihatan. Mereka pasti berhasil dengan teknik ini. Kota Asmodes sebentar lagi musnah. Kabur. Siluman kuda, siluman burung, dan manusia semuanya panik. Mereka mau kabur dari kota Asmodes dengan panik. Tapi, apa mereka bisa kabur? Kalau tak punya kekuatan ilahi, maka tak bisa. Mereka dulu bisa langsung berpindah ribuan kilometer. Tapi kalau tak punya kekuatan ilahi, mereka tak mungkin lolos dari cahaya puluhan ribu meter ini. Devan pun kelihatan serius. Dia melihat ke arah Nugua dan lainnya. Dan dia lihat, tak ada satupun dari mereka yang pergi. Mereka jelas tahu, kalau mereka tak bisa kabur. Devan tarik napasnya. Dia harus menghalau serangan ini. Kalau tidak, 4 Dewi Agung itu dan banyak manusia pasti musnah. Dua pengawas penjara itu jelas tak peduli dengan apapun demi menghabisi Devan. Dia pun menepuk tongkat batunya. Dia bicara, "Pak Tua, rasakan." Devan jelas harus memakai kekuatannya sendiri untuk menghalau serangan itu. Mustahil. Dia cuma bisa pakai tongkat batu yang dia genggam. Tak ada yang tahu dari bahan apa tongkat batu itu. Sampai tak terhancurkan. Tapi apa bisa menghalau serangan itu? Tongkat batu itu pun gemetar hebat. Seakan ada rasa takut. "Kawan, kamu takut. Dik Devan, aku akan membantumu." Tapi seketika, ada suara yang tak asing bagi Devan. Dia seperti pernah dengar di suatu tempat. Dia pun langsung membalikkan badan. Terlihat seekor monyet dengan pilar yang sangat besar ke arahnya. Sunko. Apa dia ini sungguh raja monyet? Bersambung. Bab 794. Legenda itu tak nyata. Ukuran monyet itu tak sesuai dengan ukuran pilar itu. Seperti ikan teri pakai helm. Namun kelihatannya dia mengangkatnya dengan mudah. Devan merasa takjub. Dia sudah tahu seberat apa pilar itu. Pilar itu jelas sangat berat. Pantas dia jadi Mahatma.
Di tempat yang tak memungkinkan seseorang punya kekuatan ilahi, dan dia bisa jadi sekuat itu. Dia hampir sekuat para Asmodes. Kalau dia di luar, kemungkinan dia sudah jadi master kosmik puncak. Tapi cahaya yang ada di atasnya itu memancarkan kekuatan yang mengerikan. Devan saja tak yakin bisa menghentikannya. Kemungkinan datangnya Sunko juga tak akan terlalu membantu. Kami juga kemari untuk membantumu. Mulai terdengar banyak suara. Mereka itu Pagu, Poxi, Laotsu dan dewa-dewa lain. Ternyata mereka datang membantu. Bisa jadi mereka ketularan keberanian Devan. Lagi pula, mereka di dunia ini sudah beribu-ribu tahun. Dan tak ada yang berani menantang wali kota. Itu apa? Monyet itu pun menghampiri Devan. Cahaya muncul di langit. Dia kelihatan serius. Dia pun bisa merasakan kekuatan tekanannya. Aku tak tahu, itu kekuatan khusus pengawas penjara, ucap Devan dengan serius. Teknik itu perlu waktu cukup lama untuk aktif. Biasanya, makin lama, kekuatannya yang dipakai pun makin banyak. Jadi makin kuat. Waktu pengawas penjara memulai teknik ini, badan mereka jadi satu dengan pilar cahaya tadi. Devan tak lihat mereka di mana. Jadi dia tak bisa mengganggunya. Pengawas penjara. Apa itu wali kota Asmodes? Monyet itu kelihatannya belum pernah mendengar tentang itu. Wali kota Asmodes yang itu. Devan menunjuk Yuchi sambil mengataknya. Maharatu. Monyet pun terbelalak. Dasar monyet nakal, ingat juga kamu. Yuchi mendengus pelan sehabis dengar itu. Maharatu, aku selalu ingat kamu dimanapun. Di depan Yuchi, monyet itu sama sekali tak takut dan tak mau menunjukkan sisi penurutnya. Terlebih di perjalanan ke barat, monyet itu tak berhubungan baik dengan banyak orang. Dai cuma berhubungan baik dengan Maharatu dari barat. 2000 tahun ini kamu tidak kenal aku, ucap Yuchi dengan marah. 2000 tahun ini, memang aku pernah ketemu dengan Maharatu. Monyet itu garuk kepalanya, kebingungan. Waktu kamu sampai sini, kamu langsung minum cairan penguat seperti air, otakmu jadi rusak. Aku menghampiri mau membantu, tapi kamu malah memukulku dengan tongkat, ucap Yuchi marah. Sehabis dengar perkataan Yuchi, Devan pun menunjukkan senyuman. Minum cairan penguat seperti air. Memang sudah seperti sifat monyet itu. Apa benar begitu, Nyonya? Apa kamu membohongiku? Monyet tak percaya. Dasar monyet nakal, aku sudah tak peduli denganmu. Sana pikirkan sekarang harus bagaimana. Yuchi mendongak melihat pilar cahaya yang makin kokoh dan tampak khawatir. Maharatu, kamu belum beritahu aku cara kamu jadi wali kota Asmodes. Dan priamu, Kaisar Dewa itu kemana? Aku mau bicara dengannya. Monyet itu pun tak menyerah. Waktu dengar perkataan monyet, badan Devan gemetar. Tadinya dia mengira, Yuchi dan Kaisar Dewa itu cuma pasangan yang dibuat-buat. Namun kenapa monyet itu bilang begitu? Apa mereka memang pasangan? Yuchi pun marah waktu dengar itu. Dasar monyet nakal, sejak kapan Kaisar Dewa itu jadi priaku? Maharatu selalu datang ke pertemuan bersama Kaisar Dewa, dan duduk sebelahan. Kalau bukan priamu, lalu apa? Monyet bertanya. Kaisar Dewa itu dewa pria yang paling kuat, dan aku ibu dewi paling kuat. Memang kenapa kalau kamu datang ke pertemuan bersama dan duduk sebelahan? Dasar monyet nakal, jangan bicara sembarangan. Aku dan Kaisar Dewa itu bukan apa-apa.
Waktu Yuchi mengatakannya, dia melihat ke arah Devan dengan tenang. Tatapannya agak lemah, seakan dia baru saja melakukan kesalahan. Waktu dengar Yuchi dan Kaisar Dewa itu pasangan, Devan memang merasa tak enak. Tapi kalau dipikirkan, itu bukan masalah. Sudah berapa lama Yuchi hidup? Mana mungkin dia tak punya pasangan? Jadi memang kenapa kalau Yuchi dulu wanita orang lain? Asal saat ini dia jadi wanitanya. Apalagi, Devan dan Yuchi sudah melakukan hubungan seks. Yuchi juga masih perawan. Itu artinya, dia belum pernah punya pasangan. Kalau gitu, kenapa Maharatu jadi wali kota Asmodes? Walau hubungan kita baik, tapi kalau kamu di pihak yang salah, tingkatku tak akan mengenalimu. Ucap monyet itu. Hei, dasar monyet kurang ajar, berani kamu serang aku. Yuchi pun jadi agak geram. Dia angkat tangannya dan menyerang monyet. Boom! Monyet itu langsung tertembak dan terbang menjauh, terus berputar dan sampai akhirnya bisa seimbang. Benar, maaf, aku tak mengira akan jadi sekuat itu. Yuchi pun merasa tak enak. Dia kira kekuatannya tak terlalu banyak sekarang. Apalagi, waktu melawan Devan tadi, kekuatan ilahinya sudah habis. Tapi Yuchi tak tahu, yang ditinggalkan Devan di badannya itu punya efek yang bahkan lebih bagus dari darah Devan. Rasakan tongkat ini. Sehabis monyet itu bangun, dia langsung memakai tongkatnya untuk menyerang Yuchi. Devan tahan tongkat itu dengan tangannya. Baiklah, monyet, musuh kita yang itu. Ucap Devan sambil menunjuk pada pilar besar di langit. Aura dari pilar cahaya itu membuat orang-orang merinding. Monyet, aku sendiri punya alasan. Jangan pernah macam-macam denganku lagi, aku tak akan duduk diam. Ucap Yuchi. Maharatu, tunggu dulu sampai aku menghabisi pengawas penjara ini dulu, baru aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Ucap monyet. Monyet, kamu bilang kamu tak terkalahkan, apa kamu bisa menghalang tongkat ini? Devan melihat monyet di sebelahnya. Aku dibawa ke sini tanpa tahu apa-apa. Aku tak cuma kehilangan kekuatanku, tongkat emasku juga berubah jadi pilar batu retak ini. Kalau aku pasti sudah memakai tongkat emas dan menghancurkan semuanya. Ucap monyet itu dengan geram. Pilarmu itu tongkat emas? Tanya Devan sambil menunjuk pada pilar besar dia pegang. Jangan lihat wujudnya yang sekarang, dulu ini itu senjata terhebat. Ucap monyet itu dengan rasa bangga. Tongkat emas, aku ingat beratnya 13.600 kg. Itu senjata ajaib, ya? Tanya Devan dengan penasaran. Siapa yang beritahu kamu kalau tongkat emasku beratnya 13.600 kg? Monyet kelihatan bingung. Dari seorang orang tua. Tongkat emasku itu dibuat dari bintang. Beratnya seperti bintang. Cuma 13.600 kg. Ucap monyet dengan penuh percaya diri. Devan mengusap hidungnya. Sepertinya, memang benar mitos dan legenda itu jangan dianggap terlalu serius. Bersambung.